Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dalam sehari berapa jam kira-kira main social media? Satu hari berapa jam? Nggak bisa dihitung ya, nggak bisa dihitung. Jadi makanya ada orang juga dari selesai sholat isya langsung tuh main HP, tiba-tiba jam 3, tiba-tiba azan subuh. Tadinya yang semester 1 terus main HP. Cari informasi dianya, alhamdulillah banyak informasi, video lah, berupa video, artikel dan lain sebagainya. Tiba-tiba semester 8 kita nggak realize ternyata kita banyak wasting time. Yes, in the whole of our life we used to waste our time. Exactly. Kita selalu buang waktu, tiba-tiba udah semester 8, oh nyusun ini, habis waktu kita. Tapi kalau kita gunakan waktu itu, atau misalkan kita gunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Jadi kita sebagai anak muda, minimal skill kita sudah punya, lalu kemudian kita bisa aplikasikan dalam masyarakat. Yang kedua, berapa banyak informasi yang sudah kita serap dalam sehari? Kira-kira kita bisa interaktif seperti ini ya, nggak apa-apa. Question and answer juga nggak apa-apa. Informasi yang sudah kita serap sehari berapa? Apakah informasinya positif? Apakah informasinya negatif? Tapi umumnya anak muda lebih senang kepada sesuatu yang negatif. Dari mana semuanya kita mendapatkan informasi? Tentunya dari apa yang kita pegang sekarang. Gadget yang kita pegang sekarang, semua kita dapat informasi di sana. Mau informasinya hoax kah, yang dimana dijadikan sebagai seakan-akan itu teh benar gitu, seakan-akan itu teh pantas untuk disebarluaskan. Apa kira-kira contoh yang baru-baru lah beberapa minggu ini, yang dimana potongan video terkadang disebarluaskan. Ya salah sih, ada sih salahnya, nama juga manusia. Kan waktu itu pernah bilang, kalau ibu-ibu kalau sudah selesai masak, matiin kompor, kan jadi di roasting beliaunya. Jadi wah masya Allah, dirujak pokoknya mah. Masa menteri sekelas ini, tapi banyak di antara kita yang kebawa-bawa juga dengan informasi itu. Padahal kita tidak nonton sampai full. Nah ini kesalahan kita sebagai anak muda juga. Kita hanya scroll sebentar doang, scroll sebentar. Kita tidak nonton full. Makanya kita di Indonesia dalam statistik, dalam ini juga survei, Indonesia ini paling aktif komentar di media sosial, tetapi paling minim literasi. Kita di Indonesia paling banyak yang menggunakan media sosial dan paling aktif berkomentar, tetapi paling minim literasi. Minim literasinya kita. Nah, ini PR besar kita. Saya yakin ini ya, semua pasti punya TikTok. Saya yakin semua pasti punya Instagram. Saya yakin semua pasti punya YouTube. Kita punya HP bagus-bagus, lalu kemudian habis itu kita gunakan untuk ya scroll saja. Sedangkan kita tidak berpikir bagaimana caranya HP ini bisa menghasilkan uang. Jangan hanya membuang-buang waktu untuk scroll saja. Ada kuota mah sama, semua punya kuota. Waktu sama, semua punya waktu. Yang membedakannya adalah apa yang kita tonton, apakah kita terinspirasi, lalu kemudian kita aplikasikan, kita praktek, lalu kemudian nanti itu menghasilkan. Itu saja sih sebenarnya. Kan semua kita punya TikTok, Instagram, terus YouTube, apalagi Thread namanya ya, Thread yang baru teh, X. Terus apa lagi, Como AI, ada gampang, tinggal generate saja langsung jadi video. Nah kita sebagai anak-anak muda ini kalah dengan anak-anak muda yang
di mana notabene Kristen. Sehingga ujung-ujungnya justru kita yang mendukung mereka. Kita yang mendukung mereka. Buktinya apa? Siapa di antara perempuannya sedikit tapi yang sering saya dapati dari anak muda itu, mereka sering men-share video-video Korea. Video-video Korea. Salah siapa? Kita sebagai anak muda yang salah. Kita share, oh ini filmnya bagus loh, filmnya bagus. Kan kemaksiatan kita share. Sehingga tadinya yang kajian-kajian sepertinya disepi dianya. Makanya wah pengajian gak tertarik kitanya. Gak tertarik pengajian. Anak muda sebanyak ini alhamdulillah banyak banget ini. Jadi sekali lagi, mari kita manfaatkan ya. Pertama ini, gadget kita ini kita manfaatkan. Cari informasi sebaik-baiknya. Lalu kemudian jangan lupa juga ketika kita mencari informasi di HP kita, di gadget kita, telusuri terlebih dahulu. Jangan kita langsung share. Isu-isu yang dimana masih lagi hangat nih misalnya, lagi hangat ini informasi, jangan langsung di-share sebelum kita telusuri dulu kebenarannya supaya kita tidak menyesal di kemudian hari nanti akibat apa yang kita share ternyata dampaknya banyak di masyarakat nanti. Nah ini juga kelemahan kita sebagai anak muda ini ya, kalau orang tua mah pilihan lah buat mereka karena pengalaman ya sudah banyak pengalaman. Ini kita yang muda-muda terutama jangan asal share jangan, kita telusuri dulu kebenarannya sebagaimana kan di Al-Quran juga mengatakan demikian. Insya Allah kita akan bahas di kemudian hari. Ini kita baru pembukaan dulu ya. Lalu kemudian ada juga apa ini? Ini mah dampak negatif di masyarakat kita di Indonesia. Anak-anak mudanya ternyata bukan hanya anak mudanya saja, tetapi anak-anak kecilnya juga sampai sekarang mah ke dewasa terus yang tuanya lebih senang ternyata melihat video atau informasi-informasi yang sifatnya pendek. Makanya senang kita begini. Ada nggak yang lebih senang ke bawah? Nggak bisa. Kita senangnya scrollnya ke atas. Kalau ke bawah mah enggak. Ke atas, baik kita scroll teh. Nah ini fakta. Bagaimana cara kita menanggulanginya? Nanti kita akan bahas di pembahasan. Ini baru pembukaan saja. Lalu kemudian kita mudah terpengaruh karena semua terlihat meyakinkan. Semua terlihat meyakinkan. Jadi teman-teman di sini senangnya melihat informasi atau membaca informasi teks atau video. Video. Karena teks. Kenapa tidak teks? Nggak kebaca. Kedua, tidak terbiasa membaca. Ketiga, malas membaca. Keempat, padahal kita, kata Nabi, adalah umat pembaca. Kenapa kita kalah dengan orang luar? Loh kita umat pembaca, bagaimana kita mendapatkan informasi secara penuh sedangkan kita tidak membaca? Yang berseliuran di media sosial itu yang kita lihat video-videonya itu hanya short saja, 1 menit. Paling banyak itu 1 menit. Selebihnya yang long mah kita nggak sabar. Kita nggak membaca mah kita nggak sabar. Ini penyakit kita, terutama ya apalagi kita mahasiswa lah ya. Mahasiswa jangan sampai lah kita malas membaca. Kita ini umat pembaca, catat baik-baik, kita ini umat pembaca. Yang pertama kali wahyu turun kita sudah tahu. Semua kalau ditanya ayat apa, surat apa yang pertama kali turun wahyu, hafal semuanya. Tapi kenapa kita tidak mengaplikasikannya? Yang kita ambil di sini adalah jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Kita orang muslim ya udah we. Makanya lemah kita kata Nabi teh. Kita nanti di akhir zaman memang jumlahnya banyak, tapi lemah seperti ya serigala yang menyantap suatu hidangan itu. Dan kita mah cuman ikut-ikutan dan kita pasti akan mengikuti mereka walaupun sampai dia masuk ke lubang juga. Kita bakal masuk. Dan jelas faktanya juga sekarang kan begitu. Nah, itu ya dampaknya teman-teman. Lalu kemudian tidak semua informasi layak dipercaya. Nah, tadi saya sampaikan. Tidak semua informasi layak kita percaya. Mana informasi yang seharusnya kita sampaikan atau kita share, mana informasi yang seharusnya kita pendam sendiri. Sebab kata Nabi, barang cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Apa maksudnya kira-kira? Kita tidak tabayun terlebih dahulu.
Pastikan siapa yang berbicaranya. Apakah dia layak informasinya itu untuk disebar? Itu maksudnya. Kalau kita telan bulat-bulat langsung share, itu bahaya bagi kita kaum muslimin ini. Makanya kita juga jangan heran sesama kaum muslimin ke adu-adu gini. Itu disebabkan karena kita salah informasi teh. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa informasi tersebut adalah hoax atau memang benar? Tentulah itu kita lakukan dengan ilmu. Ilmu ya teman-teman. Semuanya kita lakukan dengan ilmu. Ilmu, banyak sekali para ulama mendefinisikan tentang ilmu. Ada yang mengatakan ilmu itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sejatinya ilmu katanya. Tapi saya mengambil dari pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Begitu juga Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Qala Allah, qala Rasul. Makanya saya tadi tanya, siapa yang sudah khatam? Kalau misalkan ada yang ngajung, akan ada pertanyaan lagi. Sudah baca terjemahannya belum? Akan ada pertanyaan lagi. Sudah baca tafsir belum? Akan ada pertanyaan lagi. Tafsir mana saja yang sudah kita baca? Kan begitu pertanyaannya. Ada yang sudah ada di sini yang jurusan hadis, sudah baca hadis Bukhari belum? Muslim sudah belum? Tirmizi, Abu Dawud dan semua kitab sitah sudah dibaca belum? Dari sekian banyak waktu yang diberikan Allah kepada kita, masa kita nggak pernah baca satu pun sampai khatam? Kan begitu masalahnya kita sekarang anak-anak muda. Saya ngasih informasi kepada anak-anak muda tentang pengajian, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Satu saya deketin ngobrol-ngobrol biasa saja, tapi nggak tertarik tentang agama, kesalahan kita. Makanya ini harus saya harap ya Pak Arif, Pak Abdul Aziz, Ustadz Ade, Pak Aziz ya. Saya harap Pak Jaki, ya mudah-mudahan ini tetap berjalan ya setiap bulan. Bagaimana kita bisa membedakan itu benar apa tidak sementara kita minim dengan literasi. Ini aja kuncinya sekarang mah, cik, semua. Ada yang sudah baca Sahih Bukhari full semuanya. Berapa hadis? Tuh, kan kita tawadu sekali ini, Masya Allah. Tawadu kitanya kan. Yang sudah baca Sahih Muslim. Ini umur kita nih, Masya Allah. Kita habiskan buat apa? Anak muda loh. Belajar. Baca buku. Ngerti nggak ngerti, baca pokoknya. Mau tahajud ya terus. Akhirnya kan ada nasib jadinya. Jadi sekarang senang membaca. Saya baca buku. Ngerti nggak ngerti, baca aja deh. Gitu. Ada nanti yang kita ambil ilmu dari sekian buku yang kita baca. Nggak mungkin ada yang tidak kita pahami. Dari misalkan satu buku 600 halaman, pastilah ada beberapa kalimat yang kita hafal. Nah, dari beberapa kalimat itu, dari sekian banyak buku yang kita baca, banyak nanti literasi kita. Bagaimana kita bisa menjawab semua yang ada di slide ini? Sementara diri kita ternyata minim ilmu, maka kuncinya adalah baca. Itu aja baca kitanya. Yang tipis-tipis saja deh. Yang sudah khatam Arba'in Nawawi khatam ada Riyadhus Shalihin, Minhajul Abidin misalnya. Enggak apa-apa lah. Ini kuncinya ya, ilmu saja. Sedangkan ilmu hakikatnya adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan ini kita bakal tahu mana informasi yang bermanfaat buat kita, mana informasi yang bermanfaat buat umat, mana informasi yang bermanfaat buat keluarga dan lain sebagainya. Kuncinya catat deh baik-baik. Ilmu. Bagaimana supaya kita dapat ilmu? Ya tentunya dengan belajar. Baca, kan kata Allah begitu, baca. Hanya saja kita nggak suka baca. Maka triknya adalah paksakan diri terlebih dahulu baca. Paksakan. Kita sekarang di sini anak-anak muda, tempat sudah keren, apalagi coba biaya nggak perlu dipikirkan. Tadi sudah ada ya informasi, juga ada beasiswa, walaupun di sini ada sebagian mungkin yang bayar, nggak apa-apa. Tapi orang tua kan kita mampu untuk bayar. Nah, PR kita adalah baca. Susah ngejelasin selanjutnya kalau kita nggak suka baca. Padahal itu kuncinya. Dengan membaca kita bisa kok semua. Baca kitab-kitab hadis. Oh, saya kan Pak Ustadz bukan jurusan agama. Dah, gimana ceritanya? Kan kita Islam, masa nggak baca hadis? Saya juga bukan jurusan agama, saya jurusan sastra Inggris. Saya jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris sayanya. Makanya siapa di sini yang bahasa Inggris?
Boleh, kan dulu ada teman saya ke sini nawarin program bahasa Inggris kan. Silahkan boleh. Nah, saya makanya ibu-ibu nggak tahu saya itu jurusan bahasa Inggris karena saya ngajar tafsir. Pernah catat baik-baik ya. Walaupun kita jurusan bahasa Inggris, bukan berarti kita tidak baca. Bukan berarti kita nggak bisa bahasa hadis. Bukan berarti kita nggak bisa bahasa Arab. Saya juga ngajar di Baitul Lughoh di SMK, kan siswa saya juga ini. Tadi ketemu ya nggak nyangka jadinya. Kita keluar aja dari sininya, soalnya ini kalau kita nggak suka baca mah repot. Saya kasih motivasi saja buat berbaca. Gini teman-teman ya, kita kalau nggak baca, istilahnya kita buang-buang waktu. Kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Baca ajalah baca. Orang-orang kafir tuh baca. Mereka walaupun selonjoran baca buku. Yang mereka baca itu novel loh. Mereka baca itu novel. Maka saran saya kepada teman-teman, kalau suka baca novel, sekarang ganti baca sejarah-sejarah. Siapa yang pernah baca sejarah Nabi sampai full? Kan banyak di antara kita enggak. Siapa yang sudah baca sejarah para sahabat yang kitabnya sekian? Atau yang kitabnya berjilid-jilid? Kan kita enggak. Justru lebih alihkan ke novel. Bagus sih, bagus untuk menstimulus kita membaca. Itu teman-temannya. Sekali lagi saran saya, ayo kita baca buku. Apa weh dulu? Pertama misalkan buku yang kita suka dulu aja. Yang kita suka. Kalian suka buku motivasi? Silahkan. Buku motivasi. Suka buku percintaan? Ya silahkan. Normal apanya? Normal. Buku percintaan normal. Yang di sini ada suka kepada perempuan? Normal. Yang perempuan suka kepada laki-laki? Normal. Mungkin bisa jadi itu sebagai motivasi. Kita bahas ke depan yang itu, man. Nah, saran saya kepada teman-teman, ayo kita baca buku. Susah nanti saya ngejelasinnya. Nah, kita mendapatkan informasi, kita tahu hoaknya apa tidak, ya gimana ceritanya? Jawabannya sederhana. Kudu berilmu. Ilmu yang kita kedepankan pertama kali itu adalah ilmu agama. Kalau kita paham tentang ilmu agama, yang lainnya nyusul nanti insya Allah. Ya itu awal pertama untuk anak-anak muda ini. Ya, saran saya itu ya teman-teman. Kita lanjut sekarang tentang kebisingan digital. Ada di situ. Kalau kita tidak bisa baca, kalau kita tidak suka membaca, saya pastikan ini ya. Kalau kita tidak suka membaca, saya pastikan habis waktu kita untuk scroll. Saya pastikan. Kalau kita suka membaca, baik itu kan sekarang mah di HP kan bisa baca banyak sekarang mah. Makanya pentingnya kita benar-benar memanfaatkan HP ini. Di HP kalian sudah ada belum kitab-kitab tafsir? Semua kitab-kitab tafsir. Sudah ada semua kitab-kitab tafsir di HP? Enggak kan? Yang ada alhamdulillah. Yang punya semua sejarah-sejarah ulama ada tidak? Tidak. Tafsir hadis? Tidak. Semua kitab-kitab hadis? Tidak. Semua kitab-kitab sejarah? Tidak. Semuanya ada di HP sekarang. Karena kita dininabobokan itu yang kita senang. Padahal kesenangan itu hanya kesenangan semu. Itu yang membuat kita jadi waktu kita jadi habis. Oleh karenanya kepada teman-teman semua, ayolah baca dulu sesuatu kita apa yang kita suka. Udah banyak sekarang, teman-teman pasti lebih jago daripada tentang AI. Dan saya mah gaptek. Saya suka baca, tapi nggak suka baca di sini di HP. Saya nggak suka begini, nggak suka sayanya. Saya nggak kuat baca misalkan 5 menit saja udah pusing mau muntah sayanya. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin Pak Jaki ya suka baca buku juga, beliau luar biasa ya, penulis juga suka baca. Saya nggak tahu kenapa saya kalau baca di sini enggak, makanya saya enggak senang baca di HP, di laptop juga enggak. 5 menit itu udah keringat dingin sayanya. Keringat dingin. Kalau baca yang manual buku, ya sok saya jabanin sampai subuh saya baca. Sampai subuh. Nah, itu dia teman-temannya, kalau kita baca. Sebab apa? Itu kita kebisingan digital ini membuat kita sangat-sangat lalai. Kedua, menghabiskan waktu. Yang ketiga, selalu membuat emosi kita tidak stabil. Ada di antara kita yang dimana nonton film, contoh ya, lalu kemudian dibawa-bawa ke dunia nyata. Ada di antara kita nonton film Korea, misalnya drakor, lalu kemudian dibawa-bawa ke dunia nyata. Jangankan kita sebagai anak muda, ibu-ibu juga
ke bawah-bawah. Saya bayangin, ngelihat kan drakor itu apa namanya ya, yang cowok-cowoknya kan wow, ganteng-ganteng, yang cowoknya ganteng-ganteng. Lalu kemudian dia lihat suaminya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya, dibawa ke dunia nyata. Nah itulah salah satu trik setan supaya kita tidak suka realita dalam kehidupan kita. Nah itu teman-teman, yang pertama kita membuat lalai, lalu kemudian menghabiskan waktu, kemudian memancing emosi kita. Ini yang terutama, yang paling fatal, membuat kita candu akibat digital ini. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, makanya sebagian ulama juga mengatakan sama ini HP dengan pedang yang bermata dua. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, ya kita yang luka itu. Maka sekarang ya sudah, kita introspeksi ke diri sendiri. Dari sekian banyak waktu, atau udah ada yang semester 8 di sini. Semester 8 ada, semester akhir. Ada semester akhir? Belum ada ya? Semester 1, semester 3 kali ya, atau mungkin kalau ada mungkin malu, nggak apa-apa. Cok, kita flashback lah, flashback. Dari 4 semester sudah berapa banyak yang saya baca buku kira. Lalu kemudian apa ya yang sudah saya hasilkan apa. Terus apa yang saya dapatkan dari digital ini. Dampak positifnya apa saja, dampak negatifnya apa saja, harusnya kan kita realize yang demikian itu. Jangan kita dininabobokan doang. Seakan-akan anak kecil yang dimana dia itu naik kuda, senang dianya, tapi nggak maju-maju. Nah kesenangan itulah kita berada di lingkaran yang seperti itu. Selanjutnya teman-teman semua. Nah ini dia ya, cara kita membedakannya sekarang. Informasi itu ya, apakah dia hoax atau tidaknya. Pertama, siapa yang berbicara. Kalau kita suka konten agama, lihat dulu ya kredibilitas ustadz tersebut. Tapi bagi kita sekarang tidak ada istilah fanatik. Kenapa saya katakan demikian? Literasi, buku-buku sudah terkumpul semuanya sekarang. Tinggal kita yang baca. Jangan sampai kita anak muda ini masih terkekang, masih mengikuti metode zaman dulu. Pokoknya Syafi'i saja. Hambali saja. Jadi bisa demikian. Sebagai mahasiswa semuanya harus dibaca. Bagaimana kita mengetahui sebuah kebenaran sementara kita hanya membaca satu saja? Bagaimana kita mengetahui sebuah kebenaran sementara yang kita baca satu kitab? Bagaimana kita mengetahui apakah ustadz itu benar sementara kita hanya belajar kepada satu ustadz saja? PR besar kita, ya. Pertama, jangan batasi diri dengan membaca satu buku misal, atau mazhab Syafi'i saja misal, baca mazhab Syafi'i doang, jangan, nggak bisa. Mahasiswa itu kita diajarkan komparasi, kan kita diajarinya komparatif, linguistik dan lain sebagainya. Kita pokoknya diajarin semester 7 tentang komparasi. Komparasi itu apa ya? Komparasi membandingkan, perbandingan. Nah, kita diajarkan di waktu mahasiswa itu perbandingan. Nah, begitulah kita aplikasikan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari supaya informasi itu bisa kita timbang nantinya. Jadi berbagai banyak literasi, terutama masalah agama. Saya tekankan masalah agama ini. Jangan batasi diri untuk membaca satu kitab, jangan. Dan kalau misalkan dapat isu, ustadz ini misal, oh dia mah begini, telusuri dulu. Itu sikap kita sebagai anak muda yang beriman, yang mengaku dirinya Islam. Sikap kita begitu diajarkan dalam Al-Quran. Kenali dulu dia, baru nanti simpulkan. Kenali dulu pemikirannya, dari mana dia mendapatkan istinbat seperti itu, baru kenalkan. Itu juga salah satu majelis tarjih itu begitu caranya. Enggak berpatokan pada satu mazhab kan. Nah, jadi teman-teman juga di sini kita kebenaran, bukan pembenaran. Ya, bagaimana caranya? Anger ilmu. Susah Bapak Ibu. Orang terkadang dia mempertahankan padahal salah. Mempertahankan karena takut mungkin kehilangan jamaah dan lain sebagainya. Makanya kita anak muda ini bukan mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah apakah dia ahli atau tidak. Pastikan ahli atau tidak. Di sini kita membandingkan TA. Bagaimana caranya kita melihatnya ahli atau tidak? Lihat sepak terjangnya. Lihat
pendidikannya. Walaupun saya ya dari dulu sampai sekarang tidak begitu melihat dari sisi pendidikan, tidak begitu melihat dari sisi pendidikan, tidak. Kenapa? Pengalaman saya dari teman-teman saya juga yang sekolahnya tinggi, banyak kok mereka tidak bisa ini, tidak bisa itu, banyak. Maka dari saya bersimpulkan, ini kesimpulan saya pribadi ya, tidak semua, tidak semua. Banyak kok teman-teman kita yang sekolah luar biasa, S1 tuh ngalahin orang S3, ngalahin para doktor, banyak. Ini pengalaman pribadi selama kuliah ini mah ya. Walaupun juga semester di S1 saya bahasa Inggris, banyak kok yang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi orang di kampung taunya dia bisa bahasa Inggris, maka tanggung jawab yang besar itu. Nah, lihat ya tadi ahlinya. Lalu kemudian kita lihat rekam jejaknya, saudara-saudara. Lihat rekam jejaknya, itu kuncinya. Nah, kita semua tahu hal itu dari tentunya dengan kembali lagi ilmu. Lalu ada lagi dampaknya, dampak ya, dampak yang lain. Kita harus bisa menilai kepada diri kita sendiri dampak dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca di media tersebut. Apakah dampaknya tersebut positif atau negatif? Kalau negatif sudah buang. Kadang yang negatif ini lebih banyak disenangi dari kalangan remaja. Dari kalangan remaja sering ya, banyak sekali. Lalu kemudian apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Kita pikirkan aja sendiri. Atau justru membuat kita semakin lalai, selesai urusan. Makanya sering saya katakan anak muda itu harus dipaksa. Kalau kalau orang tua itu pilihan bagi dia. Itu diantara dampaknya ya. Lalu kemudian kita lihat kedalamannya seperti apa. Yang tadi yang saya katakan, titik atau benang merahnya adalah kita akan tahu apakah informasi itu benar atau tidak ya dari ilmu tian. Makanya ilmu itu, kita mendapatkan ilmu butuh proses. Butuh proses. Kita kuliah S1 udah butuh proses satu. Kuliah lagi cuma 4 tahun, 4 tahun sebentar. 4 tahun sebentar ya. Saya sampai jam berapa? Masih banyak materinya ya. Saya sampai jam berapa? Kang Yaya? Udah habis? Ya, kita anggap aja dulu ini introduction lah ya. Introduction. Insya Allah nanti juga kalau ada waktu lagi ya, saya akan jelaskan secara panjang lebar, terinci, referensi-referensinya begitu. Gitu. Sudah habis ya Kang Yaya? Masih ada? Kalau ada saya lanjutkan. 5 menit lagi ya. Nih teman-teman semua ya. Di era ini terkadang lisan sekarang itu berubah menjadi jempol. Paham ya? Lisan sekarang berubah jadi jempol. Jempol itu lebih berbahaya sekarang dibandingkan lisan. Kalau dulu memang zaman lisan. Nah, jadi kita tahu siapa yang menyebarkan ini, kita tahu. Kalau sekarang robot juga atau bot juga atau AI sudah bisa menyebarkan isu-isu yang tidak benar sekarang. Sudah banyak kita dapat di media sosial itu. Maka kita hati-hati sekarang. Pesan saya kepada teman-teman ini 5 menit katanya. Mari kita jaga atau sebelum berkomentar dipikir-pikir dulu. Sebelum memastikan video itu di-share atau di komentar, dipikir-pikir dulu. Terus juga ada kemarin yang tadi saya katakannya, lihat orangnya. Masa Ustadz Abdul Somad jualan obat kuat tuh? Banyak yang percaya, banyak yang komen di bawahnya. Berapa Ustadz tuh? Bayangin. Nah, kalau kita tidak tahu tentang ilmunya, repot jadinya. Teman-temannya AI itu sudah hampir sama sekarang mah. Jadi hati-hati juga menggunakan AI. Jangan salah ya. Kita misalkan berdua nih, foto-foto berdua. Tiba-tiba adu jotos nanti jadinya. Ada AI yang demikian. Aduh Masya Allah. Tapi banyak yang percaya. Terutama orang-orang yang umuran 40 tahun ke atas. Percaya dia. Oh Pak Presiden, Pak Jokowi katanya berantem sama Pak Prabowo. Isunya nyebar, bayangkan. Isunya nyebar. Fitnah kepada saya juga banyak. Gara-gara ya itu salah tangkap informasi. Bahayanya kita salah informasi akan menyebabkan kefatalan sampai ke depannya. Maka sebelum kita sebarkan, hati-hati teman-teman. Kalau sudah nyebar seperti kapas itu yang susah untuk dikumpulkan kembali. Atau nuhun pisan ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.